Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, jumpa lagi dengan gua nih, Babe Amiruddin Art. Ya. Ini gua lagi home visit ya, rumahnya sahabat gua nih. Ini Bro Segi, Erwin Segi ya. Ya. Nah, ini dia memang lagi garap ngeditnya, lagi sedang editing ya. Nah, ini profesi Bro Segi ini ya, ini menurut gua sendiri ya, yang gua alami lah, karena sudah lebih dari 1 tahun memang kadang suka nge-vlog bareng gitu kan, ternyata multi talent ya. Nah, ini juga di samping dia suka bikin film pendek ya, kemudian dia juga sebagai editor juga ya, terus ya pokoknya banyak lagi deh, nanti bisa gali. Termasuk dia keunikannya itu dia senang dengan lagu-lagu metal ya. Terus ada beberapa anggota dewan ya yang sempat dia buat podcastnya juga di Bro Segi nih. Jadi agak cuek man orangnya, suka bikin orang suka nyari talent ya, tapi sekarang ketika mau di vlog sama gue ya, di podcast nih agak malu-malu gitu. Bro, ya. Selamat siang bro. Ini bro lagi apa bro? Selamat siang nih, lagi ngedit. Selamat siang, lagi ngedit. Aduh, ini memang inilah pekerja orang seni ya. Jadi ketika diganggu sama kita, maksudnya minta waktu. Nah ini caranya seperti ini. Ya. Ini lagi ngedit itu ya, ada video baru sekarang. Ya rencana ya hari ini mau tayang sekarang. Berarti ini dong ngejar waktu ya? Kejar waktu. Kejar tayang maksudnya. Ya kan maunya sekarang ini tayangnya maunya. Memang kontennya itu apa, itu lebih fokus ke apa kontennya? Ke cerita. Fokusnya cerita, tapi ada juga yang lain, tapi lebih ke cerita ya, sinetron lah gitu. Kayak gitu ya. Nah, film-film pendek. Ya gua memang sering mampir sih ya ke punya channel ya, punya channel. Kalau menurut gua keren-keren itu loh, itunya apa sih namanya, kayak mengangkat tema-tema realita gitu ya. Ada realita, ada fiksi. Tapi akhir-akhir ini yang kesini-sini kayaknya nih Bro Segi ini ngelacur gitu loh. Ini nggak bener nggak? Maksudnya nggak konsen lagi di kadang-kadang kemana-mana. Oh, kemana-mana. Boleh nggak gua tebak? Mungkin itu salah satu faktor kejenuhan ya, nyari sesuatu yang baru. Pasti jenuh lah. Kalau mau maksudnya ke satu arah. Sorry nih, gue ini dulu lagi milih-milih gambar. Bro, usia lu berapa sekarang bro? Yang pasti di atas kepala 5. Nggak mungkin gua lihat lu face gitu kayak baby face kan, di sekitar 30-an itu usia lu. Aduh sayangnya gua nggak ada receh. Ya lu kalau menurut gua karya-karya lu tuh banyak menginspirasi ya. Terus amin. Banyak juga mungkin sekitar rumah lu ya, daerah lu lah pokoknya itu banyak ya, orang-orang yang bisa menyempatkan diri belajar acting gitu ya. Ya. Itu gimana caranya kok mereka bisa mau gitu loh? Ya kita tawarin ke mereka daripada sehari-harinya yang nggak jelas di luar jadwal kerja atau kuliah. Ya udah yuk ikut tuh, kita bikin cerita. Ya mereka pada umumnya sih enjoy, enak aja, asik-asik aja gitu. Nah itu kan ngerekrut orang ya, misalkan itu kan butuh anggaran. Itu lo gimana tuh anggaran mungkin buat logistiknya, buat bayar mereka gitu? Oh enggak. Lo gimana? Enggak bayar? Enggak. Oh. Itu kan senang-senang aja kan, ya, YouTube juga tahu sendiri kan hasilnya. Apalagi gue sendiri belum monet. Oh begitu, berarti memang ketika lu merekrut dia sukarela ya, artinya mereka nggak. Dia udah tahu ininya kan, kalau seandainya gue bayar mereka tuh ya gue
syutingnya juga nggak ngasal kali. Bener. Banyak diulang lah maksudnya. Ini kan karena ya gua agak nggak ini juga, ya udahlah jalan aja, atau masih agak lumayan juga gua arahinnya sebelum kamera on. Tapi gini bro, yang gua tahu nih, yang gua sering tanya-tanya ke yang suka bikin cerita pendek lah kayak gitu, misalkan ya, ini banyak keluhan loh dari mungkin talentnya atau pemainnya, dari termasuk youtubernya juga, karena dasarnya gini loh, seolah-olah ini contoh ini contoh realnya gini, misalkan lu YouTube lu ditonton sama orang, ya tiba-tiba lu udah muncul iklan gitu loh. Ya. Jadi seolah-olah itu lu udah dapat penghasilan gitu loh. Ya, nah itu dasarnya dari mana sih itu? Awam kan nyangka begitu, ternyata gue sendiri baru tahu YouTube yang subscriber hanya ratusan juga. Ya ada sih teman yang punya YouTube 300 sampai 200 subscriber. Itu dia udah diisi iklan. Oh, udah diisi iklan? Udah diisi iklan sama YouTube. Dan mungkin kalau awam nyangka iklan tuh wah berarti ada duitnya nih. Itu belum, dan seandainya masuk iklan juga memang yang udah monet gitu. Itu kalau ngarepin dari YouTube minimas banget, sangat kecil sekali ya. Kita emang harusnya dari endorse lebih enak sih. Oh iya bro, gua gini nih, gua punya temen ya, itu masih muda banget ya anaknya itu ya. Dia subscribernya hanya baru 230-an deh. Tapi dari iklan kan? Iya, bukan, gua nggak bicara masalah iklan. Dia ternyata bisa kesana kemari gitu loh. Gue bilang, gue tanya dari mana itu duitnya bisa kan? Oh ternyata dia di endorse gitu loh. Endorse atau enggak memang dia punya sponsor, punya sponsor, iya. Bisa produser atau apalah. Nah kalau udah begitu enak ya. Kalau lo sendiri selama ini lo misalkan suka bikin video cerita gitu kan? Apa sih? Gue yakin kan itu butuh yang namanya operasional, ya apakah mungkin transport, mungkin makan, ya istilahnya logistik lah, termasuk lu mungkin proses finishingnya, editing dan lain sebagainya. Nah lu selama ini dari mana duitnya? Ya dari sendiri, termasuk gini, dari kamera gue yang megang, kalau tuh film ya, film cerita, script gue yang megang, kalau emang perlu lighting gue juga yang megang. Penyutradaraan gue juga, ngedit gue juga, grading gue juga. Kalau menurut gue nggak setuju, itu berarti lo serahkan dong, nggak bisa bagi-bagi rezeki kalau gitu. Kenapa itu bisa begitu? Ya kalau gue bawa orang skill begitu, seandainya nggak dibayar ya dia nggak mau lah. Nah kalau emang dibayar ya, gue duit dari mana? Wah, berarti nyambung nih yang gue ini. Gue kan selama ini selalu pelajari lo nih. Tidak hanya lu ketika bergerilya ya, nyari konten, tapi selama ini seolah-olah lu ini kayak multi talent menurut gua ya, kerja sendiri gitu. Nggak, soalnya lihat di video-videonya kan biasanya di ending ada misalkan sutradara siapa, ya, dari kameramen siapa, ya kan, terus production ya produksinya siapa dan seterusnya lah ya. Tapi di situ nggak muncul gitu loh. Berarti lo selama ini semuanya lo garap sendiri. Iya, gila. Kecuali pemain, karena gue juga main kan. Gila nih. Kadang-kadang. Benar-benar. Dari awal sampai akhir itu semua lo yang garap. Gue semua yang garap. Termasuk proses editing. Iya. Gila. Termasuk proses editing, iyalah. Jelas itu. Segi ini memang agak susah waktunya, dia padatnya tuh suka keliling kemana-mana lah. Ini siapa yang kalau gua pelajari ya dan gua ambil kesimpulan, ini Bro Segi ini multi talent. Jadi menurut gua kalau lo ada nggak sih mungkin keinginan buka sanggar atau mungkin kayak semacam bikin kayak semacam pelatihan gitu, atau lu bisa ngajar misalkan yang berkaitan dengan video film ya, atau short movie misalkan, kan bisa aja di sekolah-sekolah atau mungkin di lingkungan sendiri gitu kan, dengan penawaran tuh kira-kira lu bisa kayak itu? Ya sebenarnya gue ada rencana ke sana, apalagi gue kan pengennya ilmu juga pengen diturunin juga gitu, bukan ilmu apa ya kira-kira ya semacam begitulah, maksudnya bagi-bagi
pengetahuan kepada para murid gitu yang ingin berkembang. Dan kalau memang ya kita kan pernah dengar yang namanya sekolah yang memang khusus acting atau apa, nah, salurannya kan ke ini ke broadcast ya. Sebenarnya gue bikin, maksudnya pada dasarnya ya insya Allah dia bisa inilah, bisa sinematografi, walaupun gue sendiri belum ini banget ya. Nah maksudnya bisa langsung praktek, udah praktek aja, jangan terlalu banyak teori, udah langsung praktek, langsung praktek. Nah kalau keuntungan secara ininya kan secara bukan finance ya, secara moral, paling enggak kalau dia udah biasa berhadapan acting di depan kamera, nah nanti pada saat dewasa dia ngomong di depan orang banyak, dia udah nggak akan malu, karena semua orang dia pasti akan hidup bermasyarakat kan setelah pada nikah itu. Ya intinya sih tuh di luar masalah skillnya, ya bisa acting, bisa kameramen, bisa apa editor atau yang lainnya lah gitu. Lighting, terus penulisan, karena penulisan cerita dengan penulisan naskah kan beda. Korek mana? Korek ya nggak apa-apa lu sambil ini. Ya intinya situ yang gua iniin, kan enak tuh bagi-bagi pengalaman ke mereka anak muda. Ya mungkin banyak ya anak muda yang ini, tapi kan ada juga orang yang ya pengen pede lah di depan ini. Kehidupannya, karena gue sendiri juga nggak bisa janji untuk film yang besar, walaupun gue sendiri adalah beberapa kenal dari PH-PH. Tapi kalau gue lihat dari Arya lu itu kan sudah banyak yang memang memenuhi syarat ya, artinya memang mulai dari mungkin dari konsepnya ya, kemudian apa alur ceritanya, kemudian teknik-teknik yang lu ambil juga ya kerjakan gitu kan. Iya. Sampai finishingnya, kemudian ya endingnya adalah bahwa karya lu itu bisa diterima. Gua lihat di YouTube ada sampai ribuan kan karya itu, kan berarti itu karya lu itu udah benar-benar bisa diperhitungkan lah artinya. Nah di sisi lain kan artinya orang ingin banyak tahu tentang lu kan, misalkan ya oh mungkin ada yang pengen belajar apa, mungkin tadi lu udah jawab misalkan ingin berbagi ilmu lah ya kan ya, artinya kan kalau kata agama itu apa yang ini yang ya kalau mau meninggal kan yang akan membantu kita kan zakat, anak soleh, dan ilmu yang bermanfaat. Nah itu ilmu yang bermanfaat, gue setuju itu. Artinya lo kan tadi kan sebenarnya tujuannya ingin berbagi ya. Bagaimana ilmu pengetahuan dan pengalaman lo itu di-share ke orang dan bisa bermanfaat gitulah, ya kan? Iya. Betul nggak? Tapi tentunya tadi bisa dengan jalur yang gua tangkap ya, kayak sekolah kan mungkin dengan jalur formal. Mungkin ada juga yang non formal, misalkan di lingkungan atau informal gitu kan. Jadi bisa itu relatif lah, tergantung. Pada intinya lo artinya siap ya, maksudnya ketika ada orang yang butuh lo, misalkan, waduh, gua ajarin ini dong, lo udah lengkap gitu ya. Iya kan, udah istilahnya udah satu paket. Kan ada orang yang memang hanya bisa bikin skenario saja, mungkin lebih acting ke perannya, kemudian lebih pengambilan sebagai kameramennya misalkan gitu kan ya. Lu di sini lengkap ya, dari mungkin dari mentah, mulai dari konsep, dari konsep sampai matang pasca produksi, termasuk dari tadi ya proses editing yang lu kerjakan bisa gitu ya. Insya Allah ya bisa lah, berdasarkan pengalaman waktu gua masih di PH dulu. Oh ya, dulu sempat di PH? Sempat di beberapa PH, cuman gue nggak pernah in-house, freelance semua PH-nya, nggak pernah mau gue in-house. Artinya nggak mau terikat lah gitu kan, ketika ada orang butuh lo siap, nah ya, digarap gitu kan, by project aja. Berarti intinya apa yang lu bisa ya ingin ditularkan gitu ya. Terus gini, lo tahu nggak kira-kira ini buat pencerahan aja ke mungkin ke masyarakat ya, terutama orang yang memang mungkin kadang gue juga suka gini kan, bikin konten misalkan, wah
dia cross check lagi loh. Wah, ini gua ikut main di situ, gua ikut berpartisipasi di situ, udah ada iklannya gitu loh. Jadi kadang dia ingin timbal balik gitu. Dia nggak paham gitu loh. Ini lu bisa ceritakan nggak sih gimana gitu? Mungkin simpel aja biar mengerti gitu bahwa memang seorang YouTuber itu apa sih perjuangan YouTuber itu mungkin dari nol sampai lu sekarang belum monet gitu. Ya yang pasti perjuangan YouTuber tuh apalagi yang memang sebenarnya sih konsep yang lain juga sama ya. Pada saat kita beres syuting, mungkin kalau mereka terutama pemain kan udah beres kan. Nah kalau kita itu udah pasti dibarengin dan begadang dengan ngedit begitu. Ngedit belum, kalau mamanya ngedit hujan, karena kan kita studio juga hanya kamar begini aja, otomatis nggak bisa karena berisik kan. Karena itu butuh suara ketenangan. Belum rendernya, yang pasti ngedit itu untuk durasi 10 menit aja kalau pengen perfect itu bisa 5-8 jam durasi 10 atau 20 menit untuk film. Nah maksudnya kalau mereka kan nggak berpikir situ. Terus kedua, untuk para pemain kadang-kadang kan suka, aduh ini bayar gue gimana, ini gimana gitu. Ya cek aja deh ke terutama film-film industri yang realita, kayak model ya gue sih nggak mau ngomong ya ini ya, ceritanya itu berapa sih angkanya, udah itu diulang-ulang karena mereka memang industri kan. Di UTM TV memang ada pembeli dan honornya nggak seberapa mungkin, sangat tidak seberapa, itu sangat minimal, sangat kecil sekali. Nah makanya kan mereka kadang-kadang suka melihatnya ke ini sih, ke yang Bro, lu kan sekarang itu belum monet ya, udah berapa tahun kira-kira lu garap ini? 2 tahun, pokoknya gue dari November 2019. November 2019, berarti hampir 2 tahun ya? 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih ya? Itu berapa video yang udah dulu produksi? 267. 268 yang main. 267 video ya, 2 tahun lebih ya, itu belum monet ya. Ini perjuangan luar biasa. Berarti lo bener-bener ya itu kerja sendiri ya? Kerja sendiri, memang sih ada beberapa rekan main ngikut, maksudnya membantu, tapi dalam artian membantu hanya sebuah acting, bukan teknis. Ya artinya bukan tim lah, mereka kan hanya dadakan gitu kan ketika dibutuhkan. Ada juga memang yang memang tim, tapi dalam artian rata-rata mereka ke nongol lah di gambar gitu, bukan ke teknis. Ya kayak semacam ilin lah untuk melengkapi ya, mungkin satu alur cerita gitu kan. Benar. 2 tahun lebih belum monet, ini perjuangan luar biasa. Lu di situ apa yang bisa lu rasakan sih? Ya karena kalau gua kan dibandingin dengan hobi ya asik-asik aja. Karena dibandingin dengan hobi. Mungkin karena itu yang dasarnya. Orang kalau mungkin hanya kalau mengejar, artinya materi atau sukses yang sifatnya instan, cepat ya. Yang gua tahu kan banyak kan YouTube ternyata hanya ada beberapa video itu tiba-tiba langsung viral. Setelah itu banyak lenyap lagi tuh. Iya. Itu enggak? Banyak memang. Tapi lu tadi udah 200 lebih video yang lu ini kan? 267. Luar biasa. Ini perjuangan nih, makanya kan nggak mudah ya sampai sekarang. Memang nih, tadi berdasarkan informasi dari Bro Segi ini, dia memang belum menghasilkan ya. Ya harapannya sih ke depan terus, gue yakin terus bergerak ya, terus berkarya ya. Iya. Terus berkarya. Karena memang dibarengin dengan hobi ya. Hobi, jadi enjoy gitu kan, mengisi waktu juga. Tapi pada dasarnya karya-karya lu itu lebih ke apa sih yang lebih mungkin lebih fokusnya gitu yang digarap? Kalau gua maunya fokusnya lebih ke fiksi, fiksi, hayal. Mungkin ada komedi juga di situ ya, cerita-cerita. Ada ya, cuman semuanya fiksi. Walaupun banyak ada realita kan memang real tuh nyata. Itu kadang untuk membunuh kejuduhan, ada musiknya, kayak video klip gitu. Artinya variatif, tapi pada dasarnya intinya itu tujuannya adalah untuk menghibur juga ya. Ya. Menghibur juga ya. Benar-benar punya ini pengalaman lah. Ya udah bikin aja. Nah ini target lu kira-kira sekarang jam tayang udah berapa sih? Jam tayang 3.000-an. Nah itu lo target lo ke depan kira-kira berapa lama lagi yang target ingin ini? Kalau maunya sih dalam 1-2 bulan udah ada inilah, ada perkembangan gitu.
kalau maunya. Dan sebenarnya yang gue incer banget nggak semata-mata dari YouTube, sebenarnya endorse ya. Ya gue berharap banget sebenarnya kalau ada yang endorse. Nah ini, jadi ini benar-benar perjuangan yang gigih ya, menjadi seorang YouTuber memang berat ya. Kalau Iya. tidak dibarengi ya dengan tadi like atau suka, kemudian benar-benar masuk ke dalam jiwa kita bahwa itu adalah bagian dari apa namanya dinamika kehidupan kita. Jadi kita mengerjakan pun enak ya. Iya, nikmat. Beban itu. Nikmat. Jadi mungkin ini bisa jadi menjawab apa namanya selama ini YouTuber itu mungkin terutama yang sudah muncul iklan kayak gitu. Iklan itu kan ada iklan yang memang yang sebelum monet, ada yang sudah ya bro ya. Iya, Nah, itu kalau iklan memang didulukan langsung ada. Tapi bro, kalau memang misalkan lo ada yang main misalkan ya di apa namanya di film atau video lo ya, ada yang sukses misalkan, itu gimana tuh? Ya Siapa yang diuntungkan? Ya pemain lah udah jelas. Mereka lah, kalau bukan lebih banyak di belakang layar. Gue jarang nongol justru. Walaupun ya YouTube-nya nama gue. Oh begitu, berarti Udah bukan pemain lo lah. yang diuntungkan ya, dia mereka ya? Iya, mereka yang nongol di gambar. Iya. Kan kita mah di belakang layar. Artinya di situ berarti ketika lu nyari talent ya atau suruh main misalkan orang itu sama aja diberikan mungkin umpan atau apa ya? Semacam peluang gitu. Semacam peluang. Iya, kalau mereka ini sih itu peluang bagus untuk tampil. Paling kalau sampai viral kan dia ngetop. Untuk nyari kerja jadi gampang. Untuk nyalon dewan juga lumayan kali gampang. Karena populer. Tapi mereka nggak terpikir karena kebanyakan mungkin ya Rata-rata mereka instan memang. instan, Tapi awal kita oriented juga. lah. Ya artinya sebenarnya gini loh. Dulu kalau mau main film ya kita masuk itu susah banget ya. Oh iya, Zaman tahun 80-an, 70-an itu. Sekarang siapapun bisa gitu kan. Bisa sekarang. Ah, siapapun bisa, artinya ini benar-benar sangat kompetitor ya, banyak ya. Tidak hanya YouTuber, kompetitor, mungkin talent tadi yang memang coba bermain di dalam cerita-cerita tertentu di video itu ya. Ya, Itu mereka mungkin seolah-olah diberikan peluang ya, salah satunya oleh lu gitu ya kan. Betul? ya bisa tidak. Terus gue sih memang dengan adanya YouTube, perkembangan teknologi sekarang ini itu sangat bersyukur, karena kita kalau mau masuk ke TV dengan punya karya itu pasti dipandang sebelah mata. Karena banyak syarat kalau dari broadcast tuh gini. Kalau YouTube kan lu yang tahu, lu yang ngerasain penontonnya kayak gimana, udah bikin. YouTube nggak ada harus pakai ini, enggak. Dan kalau menurut gua profesional YouTube itu Sangat profesional iya, menurut kan? gua. Penilaian gue sih. Penilaian sangat profesional dan selalu berbagi ya ketika kita ada apa, selalu benar. memotivasi dengan notif-notifnya ya. Oke, nah itulah sahabat, tadi saya udah bincang-bincang dengan salah seorang YouTuber yang sudah 2 tahun lebih ya berjuang ya, mungkin dengan segala upaya ya. Endingnya adalah untuk monet dan tentunya untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube. Ya memang kalau hobi dibarengi dengan ada pemasukan lebih nikmat. Lebih nikmat lagi. Jadi ada stimulusnya di situ, ada rangsangannya, ya kan. Nah, tapi intinya tadi kalau saya bisa simpulkan, satu memang Bro Segi itu memang satu punya kemampuan ya, terutama yang berkaitan dengan broadcast ya. Kemudian suka juga dengan mungkin buat video ya atau film yang berkaitan dengan mungkin tadi realita dan lain sebagainya. Terus ketiganya mungkin ya istilahnya adu siapa tahu ada faktor laki di YouTube ya. Ya, betul insya Allah. Ada faktor laki di YouTube ya, keberuntungan di YouTube. Tapi tentunya semangat ya, semangat usaha kerja kerasnya harus kita apresiasi juga untuk Bro Segi ini ya. Ini jangan lupa nanti silahkan mampir ke YouTube-nya Bro Segi, apa judulnya? Erwin Segi. Erwin Segi. Nanti saya cantumkan ya di deskripsi atau mungkin nanti di rantai gitu ya.
di frame videonya itu akan saya cantumkan. Erwin Segi ya, ini harus kita bantu ya. Saya kira kita gratis ya, subscribe gratis, Subscribe nggak bayar, like juga gratis ya. Iya. Ya kita berbagi lah, berbagi kebaikan untuk orang lain. Ketika kita nonton atau mungkin mampir, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share. Nah, juga tekan tombolnya jadi supaya kita dapat mengikuti perkembangan mungkin video-video yang terbaru ya dari Bro Segi ini. Oke, ini demikianlah bincang-bincang saya dengan Bro Segi ya. Inspirator, kreator, motivator ya. Nah, kemudian selalu mensupport hal-hal yang berkaitan dengan seni terutama ya. Ya, Ini seni memang. itu ini benar perjuangannya harus bisa jadi inspirasi ya, termasuk buat saya juga ya. Oke, terima kasih konten video ini. Jika bermanfaat, silakan di subscribe, like, comment, dan sampai ketemu lagi di konten video berikutnya. Bye, thanks bro. Ya, sama-sama. Bro, sukses.